Apakah Shopee itu masih worth it di tahun ini, di 2026, ya, dengan COD yang menggila? Halo, saya Om Botak, saya adalah seller mentor Shopee dan TikTok. Saya bantu seller yang jualan di marketplace untuk menaikkan omset mereka hingga 1M per bulan. Perkenalkan, sekali lagi ya, nama saya Om Botak. Tadi beberapa udah ngiter kenalan, thank you for coming. Mudah-mudahan udah kenyang makan bakminya. Sekarang kita sharing dari insight-insight ya. Nah, kalau saya boleh simpulkan dari pertanyaan teman-teman di sini, ini kita mungkin mau jawab satu pertanyaan ini secara garis besar ya. Apakah Shopee itu masih worth it di tahun ini, di 2026, ya, dengan COD yang menggila, terutama kalau di TikTok itu ada namanya bom COD ya. Jadi barang yang di atas 100.000 dikasih pesanan fiktif dan sampai sekarang nggak ada solusinya. Bener ya Om ya? Nggak ada solusinya. Kita udah cek fiktif pun kita nggak kirim, toko kita kena. Kalau kita punya performanya makin rendah, kita di-ban. Bahkan kalau kita tetap kirim, kita dianggap sebagai fake order. Kalau kita nggak nyalin COD, orderannya sepi. Ya, padahal yang kena itu biasanya toko-toko yang nyalain COD, barangnya di atas 100.000 dan nyalain GMV Max. Di mana ya GMV Max dan COD sebenarnya bisa dibilang wajib untuk yang mau jualan. Jadi serba salah sekarang. Tadi kita Om juga bilang soal margin ya. Di mana marginnya itu makin ngepres. Saat ini Shopee, TikTok dan Lazada kurang lebih sama. Fee-nya mungkin kalau bukan mall 20%. Kalau mall mungkin bisa tambah 5% lagi. Ditambah dengan komisi affiliate, di mana komisi affiliate ini sekarang makin menggila. Kalau yang affiliate-nya mau kasih kecil, nggak mau dibantuin affiliate. Dan afiliator mau affiliatein barang yang udah laku dan kasih komisi gede. Sedangkan buat UMKM, ya kan, yang kita lagi merintis misalnya, yang kita istilahnya masih seller baru, gimana caranya dapat affiliate? Sedangkan affiliate baru pun maunya cuma bantuin seller yang udah gede, bisa kasih komisi gede, stoknya unlimited, dan GMV Max-nya gede. Karena nanti kita akan kepentok nanti ya, kalau udah kayak gitu sama seller-seller dari China ya, dari mainland ya, dibilang, bener ya. Gimana seller itu waktu masuk ke Indonesia, mereka udah tahu pakemnya, gimana caranya buat viral, yaitu dengan bakar duit, tentunya mulai dari TikTok dulu ya. Jadi mereka bakar duitnya dengan jual barang dengan harga yang murah, kasih komisi gede, kasih sampel unlimited, di mana videonya nanti dikasih GMV Max dengan budget yang gede. Setelah TikToknya naik, mereka akan rame juga tokonya di Shopee. Karena memang algoritmanya seperti itu. Algoritma konten di mana kalau kita lihat kontennya satu dan kita suka, lalu kita nontonnya agak lama sedikit ya, 5 detik lah misalnya. Lalu kita akan dikasih sama platform konten yang kedua dari afiliator yang beda, tapi keranjang kuningnya sama ya produknya. Kalau kita nontonnya agak lama lagi, dikasih konten ketiga. Konten ke-8, yang lu tadi nggak mau beli, jadi akhirnya beli. Yang tadinya cuma scroll iseng. Tapi untuk bisa seperti itu, kontennya harus banyak. Untuk bisa punya konten yang banyak dan kena terus, harus sampelnya harus banyak. Untuk kasih sampel yang banyak, berarti modalnya harus banyak. Dan untuk iklannya jalan terus, GMV Max-nya atau modal iklannya harus banyak. Apa yang kita lakukan salah? Mungkin karena bisnis model kita itu nggak siap dengan gaya yang memang lagi terjadi saat ini. Ya. Jadi kalau saya mau bagi jadi 5 tahap dalam jualan online, tahap pertama itu kita, ya, kalau dari sejarahnya saya jualan ya, saya tuh jualan dari tahun 2011. Jadi tahap pertama sampai 2017 lah kita bilang ya. Itu adalah tahap awal di mana asal upload laku. Ya teman, kalau yang jualan lama ya mungkin Soflo udah jualan udah lumayan lama ya. Tapi mungkin baru masuk online-nya kan baru setelah pandemi ya bisa dibilang ya. Tapi buat seller-seller lama ya mungkin Om juga ya udah harusnya ada seller lama ya Om ya. Apa aja laku, pokoknya asal upload. Nggak pakai iklan ya. Itu beneran ilmu goib zaman dulu ya. Upload tinggal tidur laku ya. Harga nggak usah termurah. Begitu masuk tahun 2017 itu udah eranya mall. Di mana uploadnya itu nggak boleh sembarang upload ya, foto harus
bagus, udah mulai iklan sedikit dari 50 perak. Dan waktu itu sellernya lebih banyak dibandingkan sebelum tahun 2017, udah tahap kedua. Tahap itu masuk ke dalam tahap ketiga, di mana tahap ketiga adalah tahap COVID. Ya, teman-teman di sini kebanyakan seller COVID. Seller yang baru join ketika udah nggak ada channel di luar yang kebuka, mau jualan online. Tapi tahap COVID itu juga datang dengan suatu challenge baru, di mana sellernya naiknya pesat. Orderan rame, seller pesat. Buat seller lama itu momen yang panen karena kita udah siap secara infrastruktur dan secara toko pun udah siap. Ya, masuk setelah itu masa new normal, mungkin tahap keempat, di mana tahap keempat itu kita orderannya udah mulai stabil lagi balik. Jadi toko-toko yang tadinya jualannya cuma setengah-setengah, nggak serius, sambil give up karena jualannya udah nggak profitable. Ya, admin fee mulai naik, tapi belum mencekek ya. Mulai naik dan udah mulai introduce creator atau afiliator waktu itu. Live juga baru mulai. Nah, saat ini kita ada di tahap kelima, di mana tahap kelima itu kita ada di zaman AI, teman-teman. Zaman ini ditandain dengan GMP Max, di mana tadinya iklannya itu mudah, manual ya. Iklannya gampang settingnya. Sekarang bukannya susah, tapi settingnya gampang, tapi untuk mencapai hasil yang kita inginkan susah. Karena AI ini melihat bukan cuma nilai bidding kita, tapi dia melihat dari seluruh toko kita, apakah toko ini layak untuk di-push atau enggak. Dan ini susah. Karena kalau nilai keseluruhan toko, berarti yang kita harus benerin itu apa? Satu toko itu sendiri. Dari pemilihan produk, harga jual, review, reputasi toko, ya, review produk, kesehatan toko, operasional, dan lain-lain. Jadi kita mau bilang Shopee itu atau TikTok atau semua platform ya, bahkan Google dan lain semua udah pakai AI untuk GMV iklannya ya, GMV Max. Nah, ini yang membuat teman-teman pusing karena ada shifting apa yang kita lakukan dulu works, sekarang udah nggak works lagi. Dan itu yang membuat seller-seller lama itu pusing setengah mati ya, karena zaman ini ditandain dengan AI ya. Kita hari ini ada SVO AI ya, dan saya rasa ini juga akan menjadi semakin penting karena AI ini yang menandai generasi kita. Tahun 2025 ini ada begitu banyak perubahan dan perubahannya terasa cepat sekali. Ya, toko yang tadinya nggak mampu untuk bikin foto dan video yang bagus, tiba-tiba mereka foto dan videonya sangat excellent karena mereka pakai AI. Sedangkan kita yang belum terbiasa masih menggunakan cara-cara lama, sehingga effortnya kita itu nggak sebanding sama hasilnya. Saat ini kita melihat bahwa di Jawa, mungkin Jawa Tengah ya, banyak yang bikin kelas dengan menggunakan AI, mereka bisa menggunakan agents, bisa menghasilkan video dalam jumlah yang masif untuk membuat konten-konten affiliate. Jadi konten-konten affiliate itu banyak sekali sekarang, dan itu legal, baik di TikTok maupun di Shopee, dan mereka itu bisa jualan lebih jago daripada kita. Daripada yang umum ya. Memang afiliator human yang udah ada branding itu bisa jadi top afiliator. Tapi kalau kita bilang di bawahnya itu, saya rasa kan banyak faceless account atau akun-akun yang ada mukanya, tapi itu AI. Dan 2026 ini teman-teman akan lihat perubahannya lebih masif lagi. Jadi kalau teman-teman berasa ya tahun lalu berat, percaya tahun ini akan jauh lebih berat daripada tahun lalu. Tapi kalau saya ngobrol dengan teman-teman pebisnis, dengan teman-teman seller yang serius, yang memang mau upgrade dan belajar, tahun ini akan menjadi tahun yang indah. Amin ya teman-teman. Karena kita melakukan hal yang tepat. Bukan karena kondisi kita nggak bisa mengeluh ya, kondisi kita nggak bisa pasrah. Tapi buat teman-teman yang memang mau upgrade, apa yang kita lakukan, apa yang works kemarin, belum tentu akan works tahun ini. Nah, ini yang membuat kita harus belajar. Makanya di sini kita ada IDMC, ya, Powered by SVO AI. Kita banyak mau belajar dari industri secara keseluruhan. Karena menurut saya saat ini yang kita fokusin bukan cuma di dashboard iklan doang. Kalau dulu kan asal upload dashboard iklannya kita kencengin ya, rame. Ya, zaman dulu asal import barang yang tepat, belum ada yang jual ya. Orang mau tiru perlu waktu 1 tahun ya untuk tiru. Sekarang apa yang rame itu mungkin langsung bisa dibaca pakai AI dan mereka bisa
kopi itu dalam waktu yang sangat singkat. Barang heromu itu gampang banget dikopas dan ditiru. Bukan sesuatu yang mudah dan bukan suatu teknologi yang advance lagi untuk bisa sourcing barang. Sourcing is not an issue sekarang. Finding the product is also not an issue. Ya, kita di Data Pinter pun kasih semua knowledge-nya secara ya, yang mau subscribe tinggal lihat barang apa yang lagi rame, barang baru apa yang rame dengan harga berapa, strateginya kayak gimana, iklannya kayak gimana, itu bisa dilihat by data dan itu yang mungkin menjadi kesalahannya seller lokal saat ini. Ya, kalau saya mau list beberapa kesalahan seller lokal yang biasanya, pertama seller lokal itu tidak bisa baca data. Ya, sekali lagi data itu kalau kata Bro Ryan ya di ToffeeDev, data is the new oil ya. Data is the new oil ya. Saya tempel stikernya dari ToffeeDev itu di mesin kopi saya selalu lihat ya setiap pagi. Ya, data is the new oil. Kalau teman setiap kali buka seller center dan yang dibuka itu hanya dashboard untuk proses pesanan and that's it ya. Kita udah ketinggalan. Karena mereka yang masuk ke Indonesia itu mainannya udah sama data. Mereka tahu barang apa yang harus dibawa, mereka tahu gimana cara masuknya dan lain. Dan kita cuma buka dashboard hanya untuk proses pesanan, saya rasa kita udah 1 step ketinggalan, 5 step ketinggalan. Jadi pelajari data dan tahu apa yang harus dilihat daripada data itu sendiri. Ya, beberapa matriks yang penting mungkin seperti conversion, ya, konversi, ya. Lalu teman-teman juga bisa melihat persentase klik atau CTR-nya. Di iklan pun kita juga melihat ada beberapa matriks seperti ROAS-nya seperti apa, ya. ACOS-nya kalau yang dulu ya, tapi sekarang orang lebih banyak ke ROAS-nya dan harus tahu apa yang terjadi behind, ya. Traffic-nya, cara lihatnya seperti apa dan lain-lain. Dan itu yang akan kita bedah lebih lanjut ya. Ketika teman-teman ngikut kelas kita yang lebih advance ya, yang ya buka dashboard dan ada layarnya ya. Tapi kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Nanti kita mudah-mudahan ada kesempatan di IDMC ini juga buat sharing lebih dalam dan buka dashboardnya di sana. Nah, teman-teman, jadi data itu penting dan ini yang sering tidak dianggap penting oleh seller lokal. Karena yang penting laku aja ya. Penting bisa proses pesanan. Nah, yang kedua yang masih miss adalah kita harus ngitung harga jual dengan benar. Dengan fee yang semakin mahal dan juga kebutuhan buat iklan, ya, kebutuhan buat affiliate, mungkin selama ini bukannya kita nggak mau untuk iklan, nggak mau buat affiliate, atau nggak mau buat ikutin segala macam campaign, atau nggak mau buat sebarin sampel. Tapi memang nggak ada budgetnya. Berarti kan sebenarnya dibalik ya, apakah kita jual di harga atau price point yang tepat, atau yang kedua, apakah kita jual barang yang tepat? Kalau teman-teman main di satu industri yang memang sudah red ocean, mungkin memang dari awal barangmu nggak akan susah bersaing di zaman yang sekarang. Karena unique selling point-mu itu nggak dapet. Walaupun udah di branding, tapi unique selling point itu nggak dapet. Saya dulu jualan payung, di mana saya menjadi seller payung pertama yang jadi Shopee Mall dan jas hujan. Jadi toko mall untuk payung dan jas hujan. Saat ini saya udah nggak jualan payung di online lagi. Tapi saya kasih ke partner saya, karena memang kita punya toko grosir di Pasar Pagi sama Senen. Jadi itu offline-nya masih jalan, tapi online-nya saya serahin ke partner, karena saya merasa barang itu sulit sekali untuk dicari unique selling point-nya. Ya. Waktu itu secara branding saya menganggap bahwa ini ada harapan nih. Ya. Saya kalau tanya payungnya merek apa di rumah, ya. Saya tanya 10 orang nggak ada yang bisa nyebutin merek payungnya, ya. Kecuali merek bank, ya. Mungkin kalau OCBC mau kasih payung itu mereka ingat ya, mereknya OCBC, ya. Mungkin kalau teman-teman beli payungnya di mana? Biasa di S Hardware kadang-kadang dapat ya. Toko besar, nggak ada yang bisa nyebutin merek payungnya. Saya pikir ini peluang dan kita coba branding. Tapi setelah saya branding, barang yang mungkin udah barang 2000 tahun punya barang, yang orang nggak bisa sebutin brandingnya, ternyata buat nembus brandingnya susah banget. Beda sama baju ya mungkin ya, tapi susah banget. Dan saya berasa ya mungkin saya memang lebih suka dagang daripada branding. Akhirnya saya pikir udahlah ya, kita balik dagang aja deh ya.
Jadi menurut saya ini adalah era branding. Ya, itu mungkin adalah kegagalan yang saya sharing. Akhirnya saya memilih untuk saya lepasin toko itu, saya jualan di beberapa kategori lain aja yang cost of acquisition buat customer-nya itu worth it gitu. Sekarang saya jelasin apa gini. Kenapa payung itu menurut saya nggak worth it? Cost of acquisition-nya tinggi, saya harus ngiklan. Orang beli payung cuma setahun sekali. Belum tentu setahun sekali. Kalau nggak rusak, ya 3-4 tahun sekali. Orang beli payung bukan karena rusak, tapi karena hilang biasanya. Dan itu membuat cost of acquisition saya tinggi, ketika dia mau beli lagi, dia nyari lagi. Ketika dia nyari lagi, saya harus keluarin iklan lagi supaya dia ketemu sama toko saya. Karena dia udah lupa. Ya. Dan di era sekarang, untuk bisa jual barang yang marginnya tipis, karena kompetitornya banyak, ya, dan repeat ordernya ini kecil, itu secara hitungan bisnis itu nggak make sense. Yang make sense apa? Kalau teman-teman jual, cost of acquisition tinggi, minus. It's okay, asalkan dia repeat order terus selama 2 tahun. Itu oke. Nah, misalnya nih, Om kan jualan My Hobby Town, jualan barang cosplay ya. Kalau memang orang itu belinya cuma Halloween doang, akan sangat berat kalau jualnya tipis. Makanya margin harus tinggi. Tapi kalau dia memang dari komunitas yang setiap bulan akan repeat order karena dia mau tampil lagi, itu jadi worth it. Ya. Kalau helm pun kayak demikian. Tapi kalau helm mungkin repeat ordernya masih tinggi. Karena helm kan mesti dipakai setiap hari, kemungkinan jatuh dan diharapkan jatuh supaya rusak kan. Ya, baret ya dan lain ya. Kalau pakaian bayi juga masih worth it. Jadi coba pikirin, mungkin salahnya itu bukan di barangnya tapi bisnis modelnya. Jadi di kita melihat kadang salah itu bukan dari kitanya tapi dari strategi dari awalnya. Dan itu yang saya bantu sebagai konsultan ke klien. Karena yang memang harus dilihat sekarang bukan cuma dari dashboard iklan, tapi dari ya tadi itu judul produk ya, apakah sekarang harus panjang atau memang pendek seperti dulu. Nah, balik lagi itu AI Om. Jadi menurut kita lebih pendek lebih bagus tetap, karena semakin pendek dan memang sesuai ya, itu persentase kliknya makin tinggi. Dan persentase klik atau CTR itu adalah salah satu matriks yang dilihat ketika kita beriklan. Jadi memang harus tetap efisien judulnya. Jangan ada kata spam, jangan ada kata yang memang membuat orang klik muncul tapi nggak diklik. Nah itu nanti akan membuat iklannya jadi boncos ya, seperti itu. Jadi itu memang balik lagi ya SEO-nya kalau mau dibilang di marketplace. Ya, jadi kalau saya simpulkan 2026 ini akan menjadi tahun yang baik untuk teman-teman yang branding, untuk teman-teman yang memang sudah ada budget di produknya buat iklan, buat memanfaatkan affiliate atau bisa live dengan maksimal. Ini akan menjadi tahun yang baik. Ini juga akan menjadi tahun yang baik buat teman-teman yang memang sudah siap untuk terus belajar, bukan cuma ilmu di online-nya, karena mungkin sekarang kita di online itu nggak ada cuan, tapi cuannya di offline. Jadi buat teman-teman yang offline pikir online enak, malah orang-orang online pikirin gimana caranya supaya transaksinya bisa di luar online. Ya, maksudnya saya online itu adalah jualan di marketplace. Tapi teman-teman kalau bisa punya web sendiri, ya bisa dari transaksi marketplace bisa dilarin ke WhatsApp, bisa closing langsung, bisa dari sana, bisa datang ke toko, bisa belinya di toko, itu kan marginnya ya masih nggak dapat potongan dan malah itu cuannya dari sana. Karena kalau secara SEO ya, correct me if I'm wrong ya, di sini banyak pakarnya ya. Ketika kita cari kata kuncinya di Google, ya yang muncul itu kan dari ya kan, di AI summary. Kalau memang dari banyak produk ya, SEO-nya marketplace itu sangat bagus dan dia itu langsung ada di satu halaman pertama dikuasai nama SEO marketplace. Jadi kalau teman-teman klik di sana, itu nanti munculnya di Shopee-nya atau di Tokopedia-nya. TikTok tuh nggak seberapa kuat di sana, atau di Lazada. Nanti kalau teman-teman ngiklan, nggak akan muncul di atas. Jadi ujungnya memang harus iklan di marketplace. Karena dari SEO nanti lari ke sana. SEO sekarang juga udah ganti, udah bukan cuma di Google, tapi habitnya sekarang udah langsung di marketplace-nya. Jadi teman-teman harus kuasain kata kuncinya. Dengan iklan toko juga, kuasain dari videonya, karena sekarang kalau kita cari kata kuncinya, videonya pun akan muncul, ya. Di TikTok juga harus kuasain kata kuncinya, di mana konten-konten affiliate dan video produk kita juga akan muncul, kalau memang dicari. Jadi di semua platform, bahkan YouTube,
dan lainnya teman-teman harus bisa kuasain. Karena itu memang yang ya game of that attention sekarang. Semakin banyak teman-teman bisa muncul, akan bisa dibeli sama orang. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini akan menjadi tahun yang baik kalau teman-teman bisa kuasain SEO-nya. Ini juga akan menjadi tahun yang baik kalau teman-teman siap beradaptasi dan bisa menggunakan AI dalam bekerja. Ya, AI-nya seperti apa? Yang paling simple pastinya dari foto, ya, dari video, dari deskripsi, judul. Harap berhati-hati karena AI-nya masih sering ngaco, ya. Kita masih harus paham formulanya seperti apa yang bagus, baru bisa menerapkan judul yang bagus. Ya, tapi satu hal, ini akan menjadi tahun yang baik buat teman-teman yang ngiklan. Karena saya percaya kalau teman-teman nggak ngiklan saat ini, kita nggak makan, nggak dikasih traffic sama sekali. Ibaratnya kalau kita misalnya jualan di pasar ya, teman-teman yang ngiklan itu adalah teman-teman yang dikasih di pintu depan, pintu masuk ya. Kalau nggak ngiklan, mau dicari pun saat ini susah banget tuh ketemu. Kecuali dia udah tahu bener brand kita apa, baru mungkin dicari. Kalau dia cari kata-kata yang umum, itu susah ketemunya. Kalau kita famous, nggak ngiklan. Karena sekarang semua yang ada di atas, mostly itu semua yang ngiklan. Dulu itu masih ada kotak abu-abu tulisannya ads, sekarang udah nggak ada. Jadi saya bisa pastikan semuanya ngiklan di sana. Baik di ya TikTok, ya mungkin atau di Shopee atau di Tokopedia, ya semuanya itu harus ngiklan supaya teman-teman bisa dapat traffic. Karena traffic itu sekarang nggak gratis, teman-teman. Ya, traffic itu yang organik itu hampir sulit sekali buat nge-crack-nya. Kalau dulu nge-crack-nya, teman-teman bikin toko yang banyak, nge-spam ya, judulnya juga dibuat sepanjang mungkin supaya kita orang nyari apapun muncul. Sekarang sulit. Ya, yang perlu dibangun adalah brand, yang perlu bangun adalah mungkin jadi mall, karena mall itu trafficnya jauh lebih bagus daripada Star. Ya, yang perlu dibangun adalah pasukan affiliate yang memang bisa membantu teman-teman dalam nge-boost ya dan membantu konversinya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi kalau kesimpulannya masih worth it nggak? Menurut saya yes. Ya, tapi cara main aja yang beda. Kalau teman-teman masih pakai cara main yang lama, akan sangat sulit buat growth tahun ini. Tapi kalau kita bisa adaptasi sama cara main yang baru dan bisa mungkin dapat knowledge ya dari industri, bukan cuma dari Shopee-nya doang, teman-teman pasti bisa growth tahun ini. Karena peluangnya masih banyak. Orang luar aja hobi banget ke sini karena mereka melihat peluangnya masih banyak. Harusnya kita pun yakin kalau peluangnya masih banyak sekali di sini. Oke, saya buka buat question and answer ya sebelum kita lanjut ngobrol. Tapi saya tadi coba rangkum dari pertanyaan yang udah masuk tadi ya. Thank you. Oke, pertanyaan kalau untuk the best practice ROI untuk di marketplace ya, saat ini itu berapa dan atau standarnya berapa? Buat kita juga ada patokan. Maksudnya kita mau kerja kita ini udah bener apa enggak? Oke, thank you Om Johan dari Softflow ya. ROI yang bagus adalah ROI yang dibudgetin sih buat saya. Jadi ROI itu nggak ada patokannya. Karena kita pun nggak tahu, pertama ya kalau dari saya, produkmu dibandingkan dengan kompetitor yang jual barang yang sama, itu harga yang sama. Tapi kan kita nggak tahu marginnya setiap produk atau brand atau toko seperti apa. Jadi mungkin dia bisa jual barang yang murah, harganya mahal. Mungkin ya, modalnya murah tapi dijualnya mahal. ROI-nya bisa kecil. Jadi dia pasang budget ads-nya secara persentasenya gede. Dan dia bisa karena harganya mahal, barangnya sampah, for example ya. Ya kan? Tapi dia bisa sebarin affiliate sebanyak mungkin. Jadi itu satu strategi. Atau mungkin kalau dari produkmu memang barangnya berkualitas, local made ya, ada desainnya, seninya juga bagus, punya beberapa inovasi ya, misalnya handle-nya ada velcro and all that. Itu mungkin dan brandmu kan juga bagus, maksudnya secara offline presence juga banyak di mall ya. Itu mungkin nilai lebihnya secara branding. Cuma mungkin budget ads-nya jadi nggak bisa terlalu besar. Mungkin. Jadi menurutku setiap brand itu punya patokan masing-masing dan memang harus dihitung. Stage setiap brand juga beda-beda. Ada brand yang memang dia baru mulai dan stage-nya adalah bakar duit. Banyak brand dari luar kayak gitu ya. Dan nggak tahu kapan untungnya pun, yang penting bakar dulu, kuasain pasar. Jadi ada brand-brand yang stage-nya seperti itu. Dan tujuan dia bukan profit, kita nggak akan bisa melawan mereka. Secara ROAS ya atau iklan ya. Karena banyak brand yang tujuannya bukan profit. Tujuannya
to become number one. Dan kita kalau goal yang nggak sama akan menjadi orang gila. Ya kan, lu mau ikutan gila, goal kita nggak sama. Ya, karena dia memang tujuannya buat bakar duit, tujuan kita buat profit, nggak akan ketemu. Jadi at the end of the day, kita harus tahu ROAS kita yang tepat seperti apa, sesuai sama tujuan kita masing-masing. Kalau ada barangmu misalnya udah stok mati, pasti ROAS-nya juga akan beda sama barang yang fast moving. Karena kalau yang stok mati, yang penting jadi duit deh. Mau rugi juga nggak apa-apa. Ya, jadi itu yang biasanya kita kerjakan sama brand. Biasanya kita akan coba define owner-nya itu tujuannya apa. Karena tujuannya beda, ROAS-nya pun akan beda. Jadi nggak ada standar. Tapi kalau saya mau bilang standar industri apa? Ya, di Shopee itu ada tabelnya. Ya, saya mungkin karena nggak ada ini, saya nggak bisa share. Tapi sebenarnya saya sering share. Ya, misalnya skincare 45 ROAS udah bagus. Ya, perfume juga mungkin sama ya segitu ya. Kalau mau dibilang bedding ya spray 15 mungkin udah bisa oke. Ya. Tapi again itu kan rata-rata yang luas kan. Jadi mungkin sekian puluh ribu seller dibagi rata-rata ketemu segitu. Dari yang iklannya 10 juta per bulan sama iklannya ratusan juta harusnya ROAS-nya nggak akan sama. Karena kalau kita cuma iklan 5-10 juta, ROAS-nya pasti bagus. Tapi begitu kita mepetin ke ratusan juta sebulan, dia pasti akan turun. Nah itu pun stage-nya nggak akan sama. Jadi nggak ada ROAS yang benar, nggak ada ROAS yang salah. Yang saya pengen bantu dari brand itu biasanya gimana caranya dengan kondisimu sekarang, kita bisa memaksimalkan potensi daripada brand sesuai dengan stage-nya. Kalau memang selama ini iklannya 10 juta dan dapat profit 10 juta for example, dan kalau kita gas iklannya jadi 100 juta, profitnya 50 juta, memang secara percentage profitnya turun, tapi net bottom line-nya naik. Dan itu yang kita mau lihat dan kita mau kerjakan dari setiap brand. Gimana caranya kita ketemu di satu titik equilibrium, iklannya memang gede, tapi bottom line net profitnya itu naik. Itu sih. Nah itu biasanya kita bahas di kelas yang 2 hari. Besok kebetulan saya ada kelas 2 hari sih, di Puri ya. Jadi kita benar-benar bedah dashboard dan bedah mindset sih, kalau kita lebih mindset. Karena memang iklannya nggak susah. Iklannya nggak susah, yang susah mentalnya. Ya, sebagai contoh nih ya, saya ada satu klien saya di home and living, dia biasa iklannya sebulan tuh sebulan 12 juta di Shopee, di mana brand tersebut omsetnya sekitar 500 juta. Ya, kenapa dia nggak mau iklan lebih banyak? Karena historically nggak pernah. Cuma itu doang. Jadi iklannya itu jam 1 pagi udah mati. Karena budgetnya 25.000 udah mati jam 1 pagi. Ya. Apalagi waktu payday, waktu double date. Ya. Kenapa timnya nggak pernah naikin? Karena takut sama bos. Ya kan? Kalau boncos, posisi dia akan terancam. Ya, ya kalau misalnya di kantor ada yang nyeting iklan, ya, atau siapa yang biasa nyeting Afra ya biasanya yang nyeting iklan, dia nyeting iklan. Kenapa? Kalau misalnya karyawan takut dia kena pecat ya, mendingan main aman aja ya, tanya aja mau budgetnya berapa, 10 juta cukup nggak? Oh cukup ya, yang penting ROAS-nya bagus. Kalau yang dikejar adalah ROAS bagus, bukan bottom line yang paling tinggi, itu nggak akan ketemu. Kita di Shopee, saya sebagai orang yang selalu ngomongin soal iklan, kita di Shopee itu nggak pernah nyari iklan yang paling irit. Kita nggak adu irit di Shopee. Kita carinya sebagai bisnis, gimana kita ketemu titik di mana iklan kita maksimal dan bottom line kita paling sehat. Ya, mindset-nya gitu sih. Jadi, it's okay iklannya 1M 1 bulan, tapi bottom line-nya maksimalnya paling gede di sana. Kesannya kita kasih platform tuh gede banget ya iklannya. Tapi, that's the game now. Ya. Bukan kita ngadu ngirit sih, that's the game. Di semua platform. Ya. Kalau memang mau fokus. Ya. Tapi kalau cuma asal ada doang ya nggak usah. Ya. Kalau mau asal ada doang ya nggak apa-apa, ya sayang gitu. Oke, apakah menjawab? Ya. Next, ya. Kalau nggak ditanya kita bubar habis ini ya. Ya. What next? Teman-teman boleh daftar ke IDMC sini ya. Ini ada scan barcode-nya, silakan di scan barcode-nya. Lo boleh kasih POV lain nggak? Boleh banget om, POV lain. Boleh lah. Silakan maju sini om, maju sini om. Ya, maju. Sekalian mau nanya, kalau misalnya TikTok itu kan kayaknya kita di-push untuk buat video. Ya. Dan GMV Max-nya TikTok itu kan kayaknya untuk nge-push video tersebut. Ya. Kalau Shopee bagaimana? Apakah sama atau sebenarnya bagusan foto, bagusan price dan segala macamnya itu lebih
menguntungkan di Shopee? Oke. Mungkin kita perlu bedain antara dua platform ya. TikTok is a social media. Jadi kalaupun dia ada bisa belanja di sana, ini sebenarnya kita udah bisa bilang ya funnelingnya sekarang tuh hebat banget ya. Dimana orang bisa storytelling, bilang guys gue ketemu nih ya kemarin gue mau baju ini enak banget, ada mau dipakai kalau mau beli klik keranjang di bawah. Jadi dari storytelling bisa langsung belanja dalam satu video di mana kalau sebelumnya kan orang kalau ya iklan di mana orang belum belinya nanti di toko ya kan. Jadi sekarang memang dibuat sangat streamline dari orang nggak kenal jadi kenal langsung beli dalam satu ini karena dia memang adalah social media ya. Kalau Shopee, yes Shopee itu punya live, punya video sama kayak di TikTok ya. Tapi Shopee is not a social media lah ya kalau mau dibilang. Shopee itu adalah ya Shopee is a marketplace tempat orang ketemu nyari produk yang mereka udah have in mind buat cari di Shopee. Ya jadi sebenarnya algorithm and how they works and the go to market is different ya. Jadi kalau mau bilang gimana, kita sebagai agency ketika kita develop satu brand di TikTok, itu lu nggak perlu lari kemana-mana, di TikTok doang udah bisa gede. Karena TikTok is a social media, jadi bisa promoin, langsung beli di sana, kan Meta tanpa menggunakan Shopee, bisa gede langsung di TikTok. Tapi beda sama Shopee. Karena Shopee is not a social media, apa yang kita lakukan di sana, itu sangat bergantung sama keyword atau pasar yang ada di dalam Shopee. Dan pasar yang ada di Shopee, saya rasa kalau ngomongin pasarnya, itu lebih kecil daripada pasar di Facebook, di Instagram, atau di TikTok ya. Karena di sana kan pasarnya orang yang mau belanja ya, yang memang udah panas ya, udah kolamnya udah ready to buy lah ya. Jadi pasti habitnya beda. Yes, mereka punya live, punya video, cuma menurut saya keefektivitasannya dibandingin sama TikTok beda. Ya, TikTok dari nggak kenal jadi kenal mau beli. Kalau Shopee yang udah mau beli walaupun belum tahu brandnya, dia cari kata kuncinya atau ketemu di videonya itu beli. Jadi lebih nggak se-cold daripada TikTok, udah warm. Makanya saat ini kita nggak bisa pisahin antara Shopee sama TikTok ya karena duanya itu satu sebagai social media terus belinya di Shopee gitu. Sebenarnya sih seperti itu. Tapi kalau kita cuma kuatnya di Shopee bisa nggak? Bisa. Barang yang memang barang umum, barang-barang yang memang dibandingkan dengan kompetitormu, market share-mu masih kecil, jadi masih bisa kita gas di Shopee, masih bisa. Ya, tentunya lebih murah di Shopee dan lebih profitable di Shopee daripada di TikTok saat ini. Karena biaya berjualan di TikTok lebih besar daripada di Shopee. Lebih besarnya kenapa? Karena ya secara kasih sampelnya ya, secara GMV Max, ruasnya lebih gede di TikTok. Ini udah dari banyak klien kita rata-rata Shopee itu lebih hemat daripada TikTok. Tapi kalau ngomongin bikin brand dari nol sampai jadi, TikTok jauh lebih cepat. Makanya seller-seller dari luar masuk ke TikTok dulu, baru spill over ke Shopee. Menambahkan, berarti kalau misalnya di TikTok itu mungkin orang fokusnya berarti membuat video, sedangkan kalau di Shopee berarti memperbaiki produk, memperbaiki toko itu menjadi utamanya berarti ya? Ya benar. Tapi kalau kita ngomongin itu Shopee itu kan sebenarnya adalah salah satu marketplace yang kerjasama itu banyak banget. Kalau kita ngomongin social media selain TikTok atau bahkan TikTok, Shopee kerjasama dengan semuanya. Facebook, ya, Facebook Pro semua linknya ke Shopee. YouTube Shopping is Shopee. Instagram Shopping Shopee. Video Shopee. Shopback, ya whatever it is, hampir semua kerjasama ke Shopee sih. Jadi dia akan tarik dari semua channel untuk masuk. Karena dia tahu mungkin kelemahannya dia bukan social media, dia bekerja sama dengan yang lain. Dan social media kan memang selain TikTok masih banyak ya. Jadi ya, masing-masing punya strength and weakness lah, ya gitu. Jadi masih works. VT di Shopee Video juga bagus kok sekarang. Ya, masih bisa. Tadi sama kalau tadi yang nama produk kan berarti kan katanya sekarang peningkatan efisien. Ya. Kalau sekarang sih saya posting tuh biasanya nama produk tuh memang paling banyak. Ya. Semua keyword tuh saya mau masukin. Ya. Bisa nama karakter misalkan di Naruto tuh ya sebutin semua Naruto, Sasuke semua. Ya. Apakah itu lebih baik nggak usah? Dan juga saya juga lihat beberapa shop tuh dia tulis nama tokonya tuh di depan gitu. Ya.
mungkin yang dari China ya, banyak juga tuh kayak misalkan depannya tuh kalau misalkan saya My Hobita, jadi saya mau My Hobita jaket Naruto, apakah itu akan works juga? Requirement buat mall sebenarnya minta nama toko kita di depan, ya. Itu makanya kalau teman-teman dari start jadi mall, disuruh ngerubah, itu akan ngerubah semua algoritma toko jadi riset. Can be good, can be bad lah ya, maksudnya seperti itu. Nah, kalau dibilang yang efektif, it depends sebenarnya. Kalau tokomu famous, di depan boleh. Tapi kalau tokomu di famous, better paling belakang. Yang kedua, Naruto, Sasuke, dan teman-temannya ya, tergantung dari barang. Nah, ya. Tapi setiap kata kunci itu kan ada yang view, yang cari banyak, ada yang cari dikit. Ya walaupun sama-sama dalam Naruto, tapi dia kan ada yang lebih famous, ada yang enggak. Saya sih biasanya pakai yang paling famous saja. Ya. Oke. Ya mau nanya? Silakan. Ya. Ya. Thank you atas kesempatannya buat. Sebetulnya aku cuma mau share POV ya. Oh iya udah, kalau gitu berdiri sini, saya duduk, saya dengerin. Saya dengerin. Nggak apa-apa, kita sharing-sharing. Pegel ya. Ini sebetulnya pengalaman kita, jadi perkenalkan aku tidak, aku dari SEO. Tapi aku kebanyakan handle, udah ini juga, sorry. Aku kebanyakan handle dari sisi managing kita punya team of dealersnya kita. Di Indonesia kita ada 250-an dealer aktif dan mungkin aku mau sharing bahwa kita itu 99% mainnya ads. Kita tuh udah coba tahun lalu. Kita coba main marketplace, kita buka marketplace, kita perbolehkan main di Tokopedia, main di Shopee. Tapi yang ada saya setiap bulan pusing. Karena satu, buat kita sendiri produk kita nggak pernah promo. Sedangkan kalau misalnya marketplace, gila banget untuk kasih promo gitu. Itu jadi yang buat kita tuh sulit sekali. Kedua adalah tadi ya, kalau kita lihat potongannya kan cukup besar. Nah jadi sejauh dulu kita coba main, kita memutuskan bahwa setelah kita main kita juga ngelihat bahwa kita punya algoritma iklan jadi jelek. 99% kita main meta. Jadi kalau misalnya mungkin tahu, kalau misalnya buat bapak-bapak tahu Erojan, pernah lihat Erojan, nah itu salah satu produknya kita. Satu lagi DVN, mungkin kalau ibu-ibu pernah lihat DVN, nah itu juga produknya kita juga. Iya, nah jadinya kita ngerasa waktu kita buka gerbang marketplace ini, algoritma kita iklan malah jadinya berantakan. Karena salesnya tidak terjadi di iklan kita. Jadi mereka udah chat sama kita, udah ngobrol sama kita, terus akhirnya dia ngapain? Dia search tuh, dia cari tuh, mana nih yang kasih diskon murah nih. Nah itu mungkin yang kayaknya aku harus belajar besok sama Om Botak nih. Gimana caranya ya supaya bisa efektif dua-duanya. Jadi itu mungkin POV-nya aku bahwa pencerahan aja bahwa kalau marketplace-nya potongan besar itu juga jangan khawatir. Kayak kita sendiri pun sampai sekarang kita masih pede. Kita masih growth setiap tahunnya, tapi kita semua main sampai sekarang masih 99% itu meta ads. TikTok masih berantakan karena barangnya kita kan agak mahal, 9 ya. Jadi a bit difficult tuh. Kita cobain GMV Max, hancur. Murah banget lead-nya tapi nggak berkualitas. Kita coba Google, lead gen apapun. Sejauh ini kita masih belum ketemu formulanya lah. Jadi cuma mau share aja bahwa iklan itu sebetulnya masih oke banget, khususnya buat kita di Meta Ads gitu loh. Ya. Apa karena produk lu 21 plus? Yang mana nih? Yang apa? Erojan? Karena kategorinya. Iya. Erojan agak umum. Kita ada tuh yang obat kuatnya kita ada. Tapi kalau Erojan itu testosteron booster. Jadi sejauh ini sih nggak apa-apa juga di marketplace. Awalnya oke, marketplace kita sebetulnya bagus. Tapi yang jelek jadi kita punya algoritma ngiklan karena kita nggak mensipas kan. Karena banyak toko. Kita ada 250 toko misalnya di marketplace. Jadinya tuh agak lari algoritmanya gitu. Ini mungkin juga at least ada gambaran cara main seperti apa. Kalau buat kita sendiri atau buat saya sendiri, saya percaya bahwa kita harus collab. Kalau kita akhirnya kerjasama atau collab sama brand namanya Wellness. Jadi kita cuma eksklusif jual produknya Wellness. Jadi DVN, Erojan itu semua brand dari Wellness gitu. Dan kita nggak jual produk lain.
Jadi seperti itu sih. Jadi brandingnya di mereka. Jadi mereka yang nantinya misalnya di VN mereka itu akan ada collab sama Luna Maya, Wulan Guritno, Sofia Lacuba. Nah itu tugasnya mereka untuk branding. Tugasnya kita ngapain? Sales. Gitu aja. Ya, thank you. Kalau di TikTok saya perhatikan sekarang banyak tren seperti virtual ya untuk jual produk. Kalau nggak salah saya baca kalau untuk yang virtual AI sama yang maksudnya dengan orang human itu kalau yang virtual AI pakai virtual AI itu ditaruhnya di belakang atau mungkin malah nggak dimunculkan gitu. Secara algoritma di TikTok itu nggak keluar kalau dia pakai virtual AI. Tapi saya lihat kok banyak gitu sekarang. Jadi maksud saya apakah dengan memakai virtual AI itu di TikTok itu bisa? Virtual AI itu maksudnya pakai AI buat live atau buat di videonya. Nah, ya, AI itu sebenarnya bisa dipakai di dua. Sekarang udah bisa nge-live juga, bisa bacain komen bahkan ambil live jadi pakai AI dan bisa buat video TikTok juga bisa. Ya jadi sebenarnya dua-duanya sih bisa. Apakah di push atau enggak? Kayaknya banyak yang bagus ya sekarang. Jadi enggak dua-duanya bisa. Tapi memang kalau mau dibilang yang top performer masih manusia. Minimal yang sampai saat ini ya. Kita nggak tahu nanti akhir tahun mungkin udah beda lagi ngomongnya. Ya, jadi memang manusia saat ini masih yang top. Jadi orang masih perlu lihat siapa di baliknya sih. Walaupun sekarang konten AI sama yang udah enggak udah hampir nggak ketahuan sih ya. Kalau yang jago banget tuh benar-benar kita nggak tahu ini AI atau enggak gitu. Jadi maksud saya itu ternyata yang memakai virtual video AI itu ternyata nggak ada masalah ya di TikTok. Tapi sebenarnya dia harus tandain ini AI atau bukan. Sebenarnya harusnya tandain. Kalau di Shopee pun juga ditandain kok. Kalau nge-live-nya pakai AI ditandain. Jadi harusnya mereka tandain, nggak masalah. Ya. Oh iya, siap. Ya. Aku tadi kan ngomong mengenai data pintar ya. Aku kan subscribe juga. Data pintar itu ada step. Saat ini kita fokusnya dari POV-nya dari sisi riset produk sih. Jadi untuk affiliate-nya itu hanya muncul ketika minta custom dashboard-nya. Jadi kita memang fokusnya dari sisi untuk product research, bukan yang affiliate. Product research bukan sales channel ya berarti. Lebih ke POV brand sih, tapi bukan affiliator, iya. Mungkin apa ya? Oh jadi serius banget ya? Hah? Suasana jadi serius sekali. Serius ya? Kalau gitu mesti stand up comedy dulu kali ya? Iya. Ya memang Iya. dengan berbagai tantangan yang terjadi, peluang masih ada ya. Masih. Jadi teman-teman bukannya saya bilang kan tahun 2020 memang indah ya teman-teman ya. Tapi ada tapinya. Toh yang memang join di kita punya agency sebenarnya tahun lalu pun masih growth sampai 2-3 kali lipat. Jadi menurut saya ini yang perusahaan udah established ya. Kalau yang masih baru sih harusnya cepat. Jadi peluang masih banyak, tapi teman-teman harus ngerjain step-nya dulu bener tuh. Pertama, pilih barang yang benar ya. Pilih barang yang bisa marginnya kali, ya dari modal kali 3 lah. Paling enak ya. Kali 3, 2,5 kali 3 lah. Ya bisa kali lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Yang kedua tadi ya, iklan, pakai affiliate ya, semuanya dibenerin ya, terus kontennya dibagusin, brandingnya dibagusin ya, percaya masih banyak banget peluang. Kita yang tahu lah go to market sama selera lokal lu kayak gimana, teman-teman pede lah dengan ini ya. Dan apalagi teman-teman kita kan di sini for the long run ya, bukan bisnis, bukan cuma buat asal nyoba-nyoba doang ya. Offline-nya dibagusin, customer service dibagusin, dan lain-lain. Menurut saya masih banyak banget peluang. Ya, jadi yang pasti Shopee itu kan hanya media ya. Ya, media. Produknya, strateginya, pricing-nya itu balik ke bisnis as usual ya. Yes. Kayak saya jualan bubble lakban ya, di Shopee-nya tuh hampir nggak ada untungnya guys. Dan memang saya sengaja mepetin supaya sama kompetitor. Tapi ketika orang udah kenal dan mereka tahu, saya kan tokonya di sini kan, di Gading Serpong. Mereka datang, belanja langsung, ya. Itu belanja enak, nggak ada potongan. Mau kasih diskon 10% juga kita siap, bahkan lebih.
ya potongan Shopee berapa? 20 pas iklan, 30. Mereka belanja di offline, bersih. Dan itu memang kita sengaja, yang penting kita ramein dulu, sebar kartu nama ya. Kita punya istilahnya CRM-nya dikuatin, pastinya kita bisa kok ya. Cuma memang nggak bisa untung di depan yang gede ya. Harganya sama nggak tuh? Saya murahin offline. Jadi yang di Shopee itu katanya harganya itu kan udah dimiripin kayak kompetitor, terus yang di offline malah lebih murah lagi gitu. Oh iya, Iya. Yang datang. iya. Karena saya mau murah-murahin kayak kompetitor, tuh disclaimer dulu ya, harga saya emang murah sebenarnya. Tapi di kompetitor juga saya bisa lebih murah dan tetap saya bisa ngambil marginnya ya minimal 20% udah pasti bisa. Jadi teman pikir kayak gitu. Pokoknya cara jualan tuh bukan cuma satu sebenarnya. Untung bukan cuma dari satu tempat. Teman-teman harus kombinasiin semuanya itu. Makanya kita harus sering-sering datang ke acara gini yang ngobrol sama teman-teman lain, mungkin dapat insight dari apa yang mereka lakukan, yang kita selama ini fokusnya cuma cara ini doang ya. Karena ya sebagai konsultan sebenarnya itu yang saya bantu gitu. Saya nggak bantu teman-teman di produksinya, oh misalnya saya ajarin nih cara konveksi kayak ini, enggak. Tapi sebenarnya banyak POV, banyak pemanfaatan. Misalnya teman-teman nih, selama ini jualan nggak pernah pakai omnichannel. Menghemat biaya loh, bukannya nambah biaya per bulan, malah menghemat, bisa hemat 1-2 orang karena pakai omnichannel. Ya, saya juga kenalin tools misalnya dari CRM tools. Itu biaya menghemat dan menaikkan sales tanpa kita keluarin biaya yang banyak. Jadi banyak sekali cara buat kita tambah. Cuma mungkin teman-teman belum tahu lobangnya di mana aja. Mungkin gitu sih. Tapi menurut saya sekali lagi kerjaannya itu ketemu dengan seller setiap hari. Banyak banget cara yang bisa dilakukan dan ya mungkin teman-teman nggak coba. Ya kemarin saya ketemu sama kita ada komunitas botakers ya, yang teman-teman yang ikut kelas sama private mentoring. Ada satu brand dari Semarang, namanya Mama Soul, baru buka di sini di GS nih, di Ruko sini cabangnya. Dia itu nggak pernah, udah mentok. Misalnya dia bilang, teman-teman nonton di YouTube Cerita Om Botak, udah di Metanya, mentok di Shopee-nya dan lain. Bilang, Om coba apa lagi ya? Yang belum kamu coba apa? KOL. KOL marketing ya, teman-teman. Kalau sering dengar kan orang bilang, KOL marketing is dead ya sekarang ya. Sekarang orang pakainya affiliate ya segala macam ya, KOL udah nggak guna. Tapi ternyata ya jangan dengerin orang sampai kalian tuh coba gitu. Dia pakai KOL dan ROAS-nya bagus banget. Every brand has their own story ya, has their own, harus coba sih menurut saya. Nah itu yang biasa saya bisa bantu untuk cari titik lemahnya dan mungkin ini kalau kamu belum coba. Jelek Om, kata siapa? Ya maksudnya belum tentu kamu, mungkin ini works buat kamu tapi yang lain enggak gitu. Ya kayak gitu sih, jadi menurut saya balik lagi kita harus kenal dengan industrinya karena digital marketing itu luas ya, bukan cuma di dashboard-nya doang tapi ada banyak hal di luar dashboard yang mungkin kita harus kerjain. Oke, mungkin ada sedikit case studies dari mungkin kan teman-teman yang ada fashion, ada B2B, Ya. ada home living, ada otomotif juga. Ada case study satu aja, misalnya siapa dibantu otak, terus strateginya, masa skill semuanya. Ya. Kan dapurnya mereka. Cuman impact-nya gimana, prosesnya berapa gitu. Sharing tentang satu program consulting gitu. Program consulting ya. Ya kalau mau cerita sih sebenarnya kita bantu hampir setiap kategori juga ada ya. Tapi saya ceritain dari yang kecil sama yang gede deh ya. Ada yang kecil, tokonya masih 10 juta sebulan di Shopee. Itu ketika datang konsultasi, ini bukan toko pertamanya dia, udah lama. Jadi saya kasih PR-nya banyak gitu. Jadi satu halaman Excel itu PR-nya. Yang dikerjain sebenarnya teman-teman. Tapi hal-hal remeh itu sebenarnya kita ini selama ini menganggap misalnya nih, upload judul produk doang, kasih admin. Ya, teman-teman di sini admin ya. Mungkin ya kopas aja di toko lain kan judulnya kan, yang penting ada ya. Misalnya set flash sale doang ya. Bisa lah semua orang. Ya tapi kan saya tanya, barang mana yang harus di flash sale, jam berapa kamu flash sale-nya? Buat dekorasi toko doang itu semua orang bisa. Terus saya nanya, apa yang harus ditonjolin di dekorasi produk dan gimana cara dekorasi produk yang bagus? Dan kapan teman-teman harus update dekorasi produk? Teman-teman harus join campaign doang. Ya saya nanya, campaign mana yang harus di-join, yang mana yang enggak? Program Shopee mana yang harus diikutin atau enggak? Sekarang ada ekstra, sekarang ada promo ekstra plus. Gimana cara ngitungnya supaya gue nggak boncos? Yang mana yang harus diikutin, yang mana enggak? Ada live ekstra, ada Shopee Pay Later ekstra,
3 bulan, 6 bulan, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak. Kalau gue ngikutin semuanya, jangan boncos. Tapi ada nggak sih yang kalau gue ikutin, tapi naikin harganya, ternyata omsetnya malah naik. Ya kayak gitu sih. Menurut saya kesannya ini hal yang remeh, tapi sebenarnya teman-teman belum kerjain dengan maksimal. Jadi toko itu dari 10 juta bulan depan ketika ketemu lagi, soalnya kita biasa ketemu minimal 2 kali, langsung ke 20 juta. Ya, memang cuma naik 10 juta, tapi kan 2 kali lipat. Ada toko lagi yang ngambil panjang. Jadi dia ngambil panjang, kita ada mentoring yang 6 bulan, unlimited ketemunya. Waktu masuk omsetnya 6M. At the end, udah sekitar setahun, omsetnya 30M di Shopee. Jadi setiap toko itu sebenarnya apa yang dikerjain yang 6M sama yang dikerjain yang 10 juta mungkin, tapi memang scalability-nya aja beda, barang yang dijual beda, ya timnya jauh lebih banyak, detail campaign-nya dan strateginya beda. Jadi menurut saya setiap ini nggak ada satu template, ini harus dikerjain rahasianya, lu pasti semua naik, nggak bisa. Saya bilang goal setiap tokonya beda-beda. Gimana kita mau kasih satu template, namanya juga marketing ya, nggak ada yang satu baku itu semua sama. Ya setiap orang mungkin punya dalam kategorinya tuh istilahnya momentumnya kapan dan lain-lain. Ya saya biasa sebagai konsultan ya bantu untuk ini personalize ke dalam masing-masing klien ya. Jadi di luar memang kalau saya di luar dari sebagai mentor kan bikin kelas ya. Terus kita ada yang consultation one-on-one, ada yang kita handle tokonya, iklannya kita handle, chatnya, live-nya kita handle. Ada juga yang sebagai mentor yang pendampingan yang 6 bulan gitu ya. Jadi itu salah satu servis kita sih kalau dari sana. Jadi temen yang mau ini ngobrol aja, nggak masalah. Ya tapi kalau mau ilmu gratisnya, YouTube di Cerita Om Botak, Instagram Cerita Om Botak ya, broadcast channel join di TikTok Cerita Om Botak ya. Semua platform kita ada namanya sama Cerita Om Botak. Ya kita di sana gratis kok, teman-teman join aja ya. Ilmu-ilmunya sebenarnya rahasia atau enggak sebenarnya nggak ada yang susah sebenarnya. Cuma mungkin kadang kita harus bayar supaya kita melakukan karena udah bayar kan, nggak mau rugi ya. Kalau yang gratis kadang ya ada tapi kan nanti aja besok juga bisa gitu sih ya. Atau perlu mungkin udah tahu tapi perlu pendampingan supaya arahnya nggak salah atau perlu validasi, mungkin lebih ke sana ya. Jadi saya sih merasa ya ilmu saya sebenarnya semua orang juga bisa, tapi mungkin kalau nggak bayar tuh nggak dilakukan, biasanya kayak gitu. Buat kamu seller yang ingin omsetnya 1M per bulan, subscribe channel Cerita Om Botak supaya kamu dapat konten-konten daging setiap harinya.